Hai Megi, Megi ada melambai tangan Bu. Halo Meg. Iya, oke. Rekan-rekan selamat malam semuanya. Kami ucapkan selamat datang di acara Forum Metamind yang dimana ini adalah edisi Februari tahun 2025. Dan ini senang banget ya Bapak Ibu. Ini karena menceritakan bagaimana perjalanan Bumar ketika berada di Nepal dan di Bhutan. Ya, maka ini judulnya malam hari ini adalah Actualization in Nepal and Bhutan. Nah, maka eh, Bapak Ibu semuanya sekedar menginfokan bahwa bentar. Izin share screen ya, Den? Ya, silakan. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, Bu Mar. Ya, Oke. selamat datang dan kita akan melanjutkan. Nah, ini forum ini terbuka untuk umum. Biasanya Bapak Ibu ini diadakan setiap bulan pada hari Rabu minggu ketiga, yaitu jamnya jam sekarang 19.30 sampai jam 21. Tujuannya adalah belajar dan diskusi bersama tentang pengembangan diri manusia dari berbagai sudut pandang di berbagai bidang. Nah, maka berikutnya adalah bagaimana rule of the game-nya, Bapak Ibu sekalian, untuk acara malam hari ini. Yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu silakan untuk Zoom-nya dipastikan suaranya di mute. Kemudian yang kedua adalah videonya on ya, tujuannya supaya kita bisa memaksimalkan interaksi kita bersama Bapak Ibu sekalian ya, jadi bisa saling mengenal. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti ini sifatnya adalah interaktif. Bapak Ibu apabila pertanyaan boleh nanti langsung bertanya di kolom chat, langsung ketik aja. Dan apabila nanti mau tanya langsung juga boleh Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian berikutnya lagi adalah kurang lebih waktu kita adalah 90 menit, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah itu kita akan ada sesi foto di akhir ya. Kita akan ada sesi foto di akhir. Maka pastikan Bapak Ibu terus sampai di akhir sesi untuk kita bisa berfoto bersama. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, nah, temanya kita adalah Actualization in Nepal and Bhutan. Ya, judulnya adalah ini bukan tentang traveling, tapi bagaimana proses aktualisasi selama perjalanan ke Nepal dan Bhutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini moderatornya adalah saya, Denny Ang. Dan kemudian berikutnya, malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sharing dari eh, ini nggak ada maksud mau bikin Ibu jadi tambah tua ya, Bu ya. Tapi Awas eh, lo ye. Tapi ini adalah omanya kita semua gitu ya, ibunya kita semua. Beliau beliau ini adalah seorang neurosemantic trainer, lalu juga executive and leadership coach. Beliau selama ini sudah melakukan coaching di banyak perusahaan-perusahaan nasional juga internasional. Berikutnya juga beliau juga mengajar bukan hanya di Indonesia, beliau juga mengajar sampai di beberapa negara di luar negeri. Juga berikutnya lagi adalah beliau ini adalah wanita pertama yang membawa neurosemantik hadir di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekedar tambahan, bahasanya itu beliau ini adalah emaknya kami semua, emaknya kita semua. Banyak sekali pemateri, trainer, coach ya, yang levelnya nasional, bahkan sekarang yang internasional pun itu adalah murid dari Buma. Maka sangat senang sekali kami hari ini bisa eh, menjadi moderator dan juga kita bisa mendengar bagaimana sih aktualisasi di Nepal dan Bhutan. Dan ini adalah menunjuk dari perjalanan Bumar ketika Bumar berada di Nepal dan di Bhutan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, karena ini temanya adalah aktualisasi Bapak Ibu sekalian, maka sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit prolog dulu mengenai aktualisasi atau self actualization yang dimaksud malam hari ini adalah yang seperti apa, Bapak Ibu, dengan apa sih aktualisasi diri ini, ya? Apa sih yang dimaksud dengan aktualisasi? Nah, maka Bapak Ibu, kita akan jelaskan. eh, Aktualisasi diri yang kita bahas malam hari ini
itu berdasar dari bukunya Abraham Maslow, yaitu Motivation and Personality, yang dimana ini diterbitkan pada saat itu tahun 1954 oleh Abraham Maslow. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita seringkali mendengar mengenai segitiga Maslow, katanya orang tuh, segitiga Maslow. Nah, maka yang dimaksud malam hari ini adalah hierarchy of needs dari Maslow. Ya, bagaimana ternyata pada saat itu konteksnya temanya adalah Perang Dunia Kedua. Nah, maka pada saat itu di mana orang lagi takut ya, banyak perang gitu ya, penuh ketakutan. Dan pada saat itu mulai banyak orang yang stres gitu ya, bahkan pulang dari perang trauma gitu. Maka di situ Maslow melihat emang kita manusia ini hidup kok cuma seperti ini saja. Ternyata ada orang-orang yang mereka pada saat itu tidak, justru mereka bertumbuh berkembang. Nah, Maslow mengatakan itu adalah orang-orang yang beraktualisasi diri. Yang kemudian di bukunya Maslow mengatakan ada hierarchy of needs yang dimana ternyata orang-orang yang beraktualisasi diri mereka itu ada orang-orang yang mengisi kebutuhan mereka dan itu ada hierarkinya. Yaitu yang pertama adalah psychological needs, berikutnya safety needs, yang kemudian yang ketiga love and belonging, yang keempat esteem, dan kelima terakhir adalah self actualization needs. Maka yang pertama psychological needs ini adalah yang berhubungan dengan air, ya, tempat tinggal, tidur, pakaian. Lalu safety ini adalah bagaimana seseorang merasa aman dalam hidupnya. Dia mencari rasa aman. Lalu love and belonging, dia mencari rasa dicintai. Ya, lalu berikutnya dia merasa menghargai diri sendiri. Ya, dan terakhir adalah bagaimana mengaktualisasi kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan eh, mendengarkan ya perjalanan ya, perjalanan bagaimana Bumar ketika berada di Nepal dan di Bhutan, dan itu bagaimana beliau menceritakannya melalui ini loh wujud aktualisasi dirinya. Ya, dan harapannya ini juga bisa menjadi bantuan bagi kita semua, insight bagi kita semua, bagaimana kita bisa membawa ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Maka, Bapak Ibu, tanpa panjang kata lagi, Bapak Ibu sekalian, boleh nggak saya minta kita untuk, wah, kita mau mempersilakan Bumar, ya kan? Maka boleh nggak kita, se- ketika saya mau memanggil Bumar gitu ya, boleh nggak saya ketik di kolom chat gitu ya, teman-teman ketik di kolom chat gitu ya. Teman-teman silakan ketik siap gitu. Boleh nggak? Kita ketik siap gitu ya supaya nih kita nih ya paling nggak kan kalau namanya online ya Bumar ya kita kan nggak bisa lihat tepuk tangannya ya paling nggak dengar teman-teman nih ketik siap gitu ya, ketik siap gitu ya, ya paling nggak gitu ya ini ada 24 ya berarti paling nggak ada 100 orang yang mengetikkan siap gitu ya Bapak Ibu sekalian ya malam ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini respon dari Bapak Ibu ya, siap ya, siap, siap, siap ya, siap gitu. Ya, siap gitu ya. Ya, ditunggu ini sampai 1.000 orang baru kita panggil Bumar gitu ya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian tanpa panjang kata lagi ya, kita kasih tepuk tangan untuk oh, Bumar, omanya kita semuanya gitu ya. Kemudian coachnya kita semuanya, kita kasih tepuk tangan. Bumar, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Denny. Saya kira kamu mau bilang Oma gitu ya, suruh nulis Oma. Syukurlah bukan Oma tapi siap gitu. Siap, Bumar. Hampir keceplosan ya. Thank you teman Denny dan juga selamat malam teman-teman semua. Salam sehat sejahtera buat semuanya, buat yang baru pertama kali masuk ke forum Metamind, saya ucapkan selamat datang untuk ke forum Metamind, forum tempat belajar kita semua, forum diskusi kita semua. Dulunya adalah study club sebenarnya, tapi kemudian berkembang dan tujuan utamanya adalah menginspirasi dan bagaimana menjadi manfaat. Dan thank you to Denny. Denny adalah
bukan salah seorang ya, tapi trainer untuk khusus untuk self actualization di Indonesia. Dan karena ini judulnya adalah self actualization, maka saya sengaja mengundang Denny, ya, satu kehormatan bagi saya bahwa Denny berkenan meluangkan waktunya malam ini untuk menjadi moderator. Tadinya saya mau ajak ngomong bareng gitu ya. Enggak, Bu Mar, jadi moderator aja. Tapi tenang aja, nanti saya akan tektokan sama dia. Mau tanya, Dan, ini actualize bukan sih, Dan? Ini actualize bukan sih, Dan? Gitu ya. Nah, so thank you sekali lagi buat Denny yang telah berkenan menjadi moderator. Dan teman-teman, kalau mendengar self-actualization, sepertinya udah bukan barang asing bagi sebagian orang, dan mungkin bagi sebagian orang masih merupakan tanda tanya. Saya sering iseng menanyakan tentang aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri buatmu gitu ya? Dan beberapa orang mengatakan bahwa saya sudah aktualisasi diri. Oh, oke. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah menjalankan hobi saya katanya. Oke. Apakah hobi itu aktualisasi diri? Nah, itu pertanyaan gitu. Lalu ada yang juga mengatakan bahwa saya sudah menjalankan passionnya saya. Oh, oke. Apakah itu aktualisasi diri? Nah, ini menjadi pertanyaan dan waktu tahun 2007 ketika saya belajar ke Gold Coast tentang ultimate self actualization workshop di situ, ini menjadi landasan dari buat saya dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang sebenarnya sangat simpel. Ketika kita melihat segitiga yang disampaikan oleh Denny tadi, di mana kelihatannya manusia ingin memenuhi tingkat demi tingkat kebutuhan, dan kalau kita lihat setiap tingkat kebutuhan itu sepertinya yang tadinya fisiologi memenuhi kebutuhan sandang pangan gitu kan ya teman-teman ya. Setiap orang pasti mikirin sandang pangan dulu kan ya. Dan kalau boleh aku pinjam segitigamu, Den. Segitigaku Baik. malah udah yang udah bergerak ya. Jadi kalau kita lihat segitiga ini, bahwa setiap orang nomor satu adalah memenuhi physiological needs. Jadi perlu memenuhi kebutuhan fisiologi. Fisiologi itu apa? Sandang, pangan, gitu. Ibarat kata jangan mikirin baju bermerek, tas bermerek, jalan-jalan deh besok mau makan apa aja saya belum tahu gitu kan. Jadi nomor satu adalah sandang pangan. Baju perlu ada baju yang melekat, mau bolong dikit nggak apa-apa. Yang penting needs yang pertama tuh terpenuhi. Nah, setelah needs yang pertama terpenuhi, mulai mikir tentang papan, safety, di mana saya bisa berteduh, di mana rumah yang aman, dan kebutuhan akan rasa aman. Nah, sangat manusiawi sekali kalau seseorang mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti itu, dan setelah sandang pangan, papan, lalu kemudian mulai berpikir love and belonging. Apakah saya dicintai? Apakah saya diterima? Apakah saya dibutuhkan? Wah, gitu ya. Kalau kata Denny, kalau udah punya rumah, maka mikirnya mikir merit ya, Den ya. Menikah ya. Nah, setelah itu mulailah memikirkan esteem. Esteem ini banyak berbicara tentang gengsinya. Saya ibaratkan begini, ketika para orang-orang di pabrik, ketika mereka belum punya duit, maka mereka akan bekerja untuk mendapatkan duit untuk makan dulu nih, ya, untuk makan. Lalu kemudian mereka mau sewa kos yang kecil-kecil juga nggak apa-apa, yang penting aman. Lalu mereka mulai mikirkan safety apa love and belonging. Tapi bagi mereka yang sudah berhasil memenuhi itu, mulai mikirin untuk nikah, mulai mikirin untuk punya keluarga, dan esteem berikutnya adalah punya jabatan, punya hal-hal yang bisa dibanggakan. Dan ini adalah level keempat. Lalu setelah itu, self-actualization. Apa itu self-actualization? Kalau dilihat dari tingkatan-tingkatannya, kalau self-esteem itu berarti dia udah bisa pakai baju bermerek, jam tangan bermerek, berarti kalau udah berhasil berarti self-actualization jadi Superman dong dia. Punya kapal, punya hotel, begitu kan ya? Namun itu adalah salah.
Justru di saat seseorang mampu self-actualization, dia totally tidak lagi membutuhkan hal-hal itu. Dia justru akan menjadi human being, teman-teman. Jadi kalau yang level bawah, kita sebutnya sebagai human doing. Saya bilang level bawah karena ini adalah kebutuhan-kebutuhan manusiawi. Sedangkan self-actualization adalah beingness kita, hakikat kita sebagai manusia. Ada yang mengatakan itu sebagai spiritual. Ya, spiritual di sini bukan tentang religius, bukan, tapi tentang kebermaknaan kita di dunia ini. Nah, konsep ini menjadi begitu kuat di neurosemantics, yaitu ketika kita mengcoaching seseorang. Dalam mengajar, saya selalu mengatakan wong ke wong. Denny sering mendengar omongan saya, Bu Mar suka bilang wong ke wong, memanusiakan manusia, listening itu wong ke wong gitu ya. Wong listening aja kok wong ke wong gitu ya. Dan kemudian ketika saya mengcoach orang di perusahaan, pasti perusahaan akan bicara soal profit. Pasti perusahaan akan bilang bagaimana menaikkan income setinggi-tingginya. Tapi ketika kita bicara soal sustainable, ketika kita bicara soal berkesinambungan, maka kita bicara soal orang-orang yang happy. Kita bicara soal orang-orang yang menjadi dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu. Nah, disitulah letak self-actualization. Bahkan teman-teman kalau nanti mendalami diploma, ini ada diplomanya di Indonesia, Metamind memberikan diploma, Denny akan mengajarkan. Itu dikatakan bahwa bukan hierarki dibagi dua bagian, di mana orang-orang bisa self-actualization bersamaan dengan 4 level yang di bawahnya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh melalui perjalanan saya, bagaimana kita akan mengaplikasikan ini. Ya, di mana awalnya di bawah aja belum terpenuhi, tapi saya mau aja, pokoknya gue mau ke sana gitu ya. Nah, ini sesi yang tujuan saya ini adalah memperkenalkan ini lebih sederhana dan juga saya ingin mengajak teman-teman mengambil insight-insight ini untuk kita aplikasikan di dalam bisnis usaha kita juga. Dan terima kasih, Dan. Aku akan lanjut dengan slide-ku ya, Dan. Thank you, Dan. Nah, Baik, Mbak. ya. Nah, teman-teman, eh, ketika melihat grafik tadi, ada yang asing dengan grafik tadi, teman-teman? Boleh angkat tangan kalau masih asing atau pertama kali mengenal mengenal grafik tadi. Oke, kalau tidak ada yang angkat tangan berarti aman ya, Den. Saya lanjut ya, Den. Oke, ya. Eh, saya akan lanjut dengan slide bahwa tujuan dari sesi ini adalah menampilkan proses aplikasi aktualisasi secara sederhana, ya. Secara sederhana karena selama kalau ada yang mendalami self actualization akan bingung bagaimana yang bawah belum terpenuhi bisa sampai atas gitu kan. Sementara Denny bilang atas bisa jalan bersamaan gitu. Gimana caranya gitu. Nah, di sini saya ingin menampilkan aplikasi ini secara sederhana baik perorangan maupun di bisnis dan perusahaan. So, teman-teman, saya berencana menghabiskan 40 menit di awal untuk membahas tentang perjalanan. Nah, perjalanan ini nanti akan menceritakan sedikit banyak tentang negara-negara yang saya kunjungi. Di sini ada beberapa teman yang juga teman perjalanan. Monggo nanti kita saling menambahkan. Pak Daniel, Bu Cu, Bu Amelia, Amelia, saya panggil Ibu jadi. Jadi, eh, bagaimana perjalanan di sana nanti dan juga kalaupun ada nama-nama terkait apalagi ini, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa cerita di dalam ini bukan untuk promosi pihak tertentu ya. Karena waktu tempo hari saya makan mie yang dalam cup aja, saya kirim fotonya. Jadi waktu saya makan mie di dalam pesawat, buru-buru foto, buru-buru kirim komunitas, ada yang protes, ah Bu Mar ngajak kita promosi. Jadi sekali lagi, saya bukan promosi, namun menceritakan pengalaman perjalanan apa adanya sebagai bahan pembelajaran kita. Jadi semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua.
So are you ready to go, teman-teman? Yes. Hanya Pak Daniel yang jawab, ya. Oke, sip. Nah, saya akan mulai dengan eh, cerita bagaimana awal mulanya saya menuju Butan. Saya dilahirkan dalam keluarga Buddhis. Dari kecil, saya familiar dengan cerita Siddhartha Gautama. Saya familiar dengan papa mama saya yang sembahyang ke kelenteng. Waktu itu mungkin masih Konghucu. Dan juga familiar dengan setiap kali hari Waisak memandikan Siddhartha Gautama. Jadi, saya lahir dari keluarga Buddhis. Dan somehow, ada values-values yang ada di dalam diri saya. Walaupun sebenarnya saya beragama Katolik. Bibit-bibit apa ya, values-values Buddhism itu ada dalam diri saya sehingga saya kalau mendengar kata Butan itu sepertinya ingin ke Butan. Ya, Butan itu diketahui adalah sebagai negara Buddhis, ya. Waktu itu saya taunya hanya satu, negara Buddhis, dan saya yakin papa mama saya juga rindu untuk ke sana. Cuma saat itu keuangan mungkin belum terlalu memungkinkan dan ada impian. Saya yakin karena mereka nggak pernah bicara sama saya sih ya. Tapi saya merasakan bagaimana ini adalah satu impian bagi mereka yang beragama Buddhis untuk berada di sana. Namun di sisi lain, ada juga tantangannya, yaitu di Butan katanya oksigennya tipis. Ya, jadi kalau yang nggak sehat banget, nggak bisa jalan ke sana. Apalagi tinggi katanya. Katanya loh ya. Jadi mimpi tinggal mimpi gitu. Apalagi seiring dengan usia yang bertambah, saya semakin meyakini bahwa saya nggak bakal bisa berangkat ke sana. Itu ceritanya. Jadi udah deh, makin jauh aja Butan ini. Tapi mendadak di akhir tahun saya mendapat brosur ini. Brosur Nepal Bhutan dari TX Travel. Kaget saya. Kalau travelnya berani bikin, siapa takut gitu kan ya. Nah, di situ saya langsung ngajak adik saya untuk berangkat. Adik saya tuh tukang jalan ke sini, ke sana gitu ya. Saya ajak jalan. Adik saya kaget, tumben Luci, diajak ke Cina lu nggak mau. Ke yang ini yang murah-murah lu nggak mau, yang sekali mahal lu mau katanya gitu. Iya nih gue pengen ke sini, gue bilang. Gue pengen. Singkat kata, akhirnya oke lah, didaftarkanlah 4 orang. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang rasa takut saya. Ini menjawab permintaan beberapa orang minggu lalu meminta saya membahas tentang bagaimana mengatasi rasa takut dalam memulai sesuatu. Jadi bagi yang pertama daftar pasti judulnya adalah 4 menjadi 1. Apa yang terjadi ketika saya mendaftar dengan tenangnya, bayar DP teman-teman, dan pun kami mendaftar. Namun yang terjadi adalah ketika menjelang hari H, ternyata suami dari adik saya ini ada gangguan jantung, sehingga tidak bisa berangkat. Saya langsung mau ganti teman saya, tapi langsung full. Gile kan? Bisa langsung full gitu loh, nggak ada mati dah gue sendiri berangkat ke negara antah berantah sendirian yang oksigennya tipis. Kalau gue sakit gimana? Kalau nggak ada yang gue kenal gimana? Kalau nanti kenapa-napa gimana? Wah, pokoknya segala macam thinking demi thinking yang bakal bikin parno tuh mengganggu banget. Sampai waktu saya mau bayar penuh aja, apa saya korbankan aja ya DP-nya ya untuk nggak berangkat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada yang punya rasa takut, rasa khawatir, itu normal lagi ya, karena saya juga mengalami yang sama. Saya kalau teman-teman lihat, memang saya sering tugas ke luar negeri, ke sana ke sini. Beberapa orang suka menanya, ibu lagi ada di negara mana? Karena kesannya saya ke sana ke sini. Tapi teman-teman, saya tuh orang rumahan. Saya belum pernah ikut tur dari Indonesia sekalipun. Kalaupun lihat saya, banyak kan jalan sama anak, sama keluarga, ataupun ikut tur dari luar negeri. Saya belum pernah. Jadi ini pertama kalinya. Kebayang ya, seakan-akan masuk unknown kayak gimana gitu. Nah, itu awalnya bagaimana saya ragu-ragu. Tapi
ada satu hal. Selain ada kerinduan, ada keinginan untuk ke Bhutan sebagai negara Buddhis, ada satu lagi. Saya tunjukkan ya. Sekitar 4 tahun atau 3 tahun lalu. Jadi ceritanya saya udah pengen ke Bhutan udah lama ya. Tapi sekitar 3 atau 4 tahun lalu ya, Den, waktu itu ada kelas master, Bu Lia, dia mengatakan dia ke Bhutan dan bagaimana Bhutan itu adalah dia tidak ada, Bhutan itu adalah negara happy. Jadi Bhutan adalah a kingdom where happiness is valued over GDP. Bayangkan teman-teman, negara-negara lain mengandalkan indeksnya adalah pendapatan per kapita, tapi di Bhutan ini pendapatannya bukan nomor satu, tapi dia adalah justru GNH, Gross National Happiness. Jadi satu keadaan yang luar biasa, gila ya negara kok mengutamakan happiness ya gitu. Kalau saya baca di Wikipedia, dia itu adalah negara yang keadaan ekonominya terendah, bukan termiskin ya, tapi yang karena jumlah penduduknya sedikit, 700 ribu. Hanya 700 ribu. Kata-kata orang setempat, kalau saya lihat di Wikipedia tulisnya 900 ribu. Saya nggak tanya ChatGPT sih. Jadi saya nggak yakin berapa, tapi sekitar itulah. Jadi negara yang mengutamakan happiness. Sementara di Indonesia, saya sedang berusaha mengajak teman-teman orang-orang untuk self-actualization, di mana mau actualize yaitu as a human being, di mana lebih mengutamakan happiness di atas segala-galanya. Teman-teman, kalau saya bilang kerja perlu happy, oke, kita setuju. Tapi kalau dibilang mengutamakan happiness di atas segalanya, mungkin ada yang nggak setuju, mungkin ada yang protes. Dan seperti biasa, saya nggak tahu ya, Den, ya, masih selalu berpikir bisa aja pokoknya ditembus gitu ya. Nah, that's why sangat penasaran buat saya, dan karena values-values ini, karena satu intensi saya untuk mempelajari lebih dalam, akhirnya saya berangkat juga, walaupun dengan deg-degan, teman-teman. Ada yang pernah ngalamin seperti saya? Mau memulai sesuatu tapi deg-degan. Di sini ada 1 orang, 2 orang yang japri saya, Bu Mar, tolong bahas dong bagaimana kalau memulai sesuatu deg-degan. Nah, inilah contoh saya gitu ya. Jadi jangan dikira si Marian itu Superman gitu. Ada takutnya. Maklum, jarang gaul gitu loh. Dan juga pertama kali saya berangkat. Nah, itu awalnya, kemudian di tengah-tengah kesibukan saya tetap berangkat, believe it or not. Kami berangkat itu janji bertemu di bandara jam 1 malam, berarti jam 12 malam saya sudah jalan dari rumah. Itu jam 5 sore saya baru selesai dari presentasi di klien. Jadi kebayang ya, betapa otak saya masih penuh dengan kerjaan, betapa saya siang pagi harinya itu masih delegasi tim saya beberapa proposal, kalau ada begini-begini ya, kalian nanti gini, dan mereka semua maklum, bahkan klien saya pun liburan ya Bu, gitu ya, dan di situ saya pikir butuh satu keberanian untuk benar-benar drop semuanya. Di antara rasa khawatir, ragu-ragu, kesibukan, tapi juga trust bahwa everything will be okay. Jadi singkat kata, jam 12 saya naik Bluebird menuju bandara dengan satu perasaan, ye, gue mau holiday gitu ya. Tapi satu sisi, ye, siapa orang-orang yang gue kenal nanti, ye, gimana nanti. Dan saat itu sebenarnya saya juga bukan dalam keadaan yang sehat-sehat banget. Kalau bicara olahraga, saya tuh jarang olahraga. Dulu olahraga, kemudian stop, kemudian begitu daftar mau ke Bhutan, Nepal, saya mulai olahraga. Teman-teman ada beberapa yang tahu tuh janjian sama Bu Umar pagi-pagi jalan, keliling Moi, 1 keliling 1 kilo. Kemudian dipaksa 3 kilo sambil bawa anjing ya. Saya sering foto sama anjing. Dan akhirnya bisa 5 kilo, 5 kilo, 5 keliling. Berarti 5,3 5,4 kilo lah. Tapi semenjak bulan November, karena ada kesibukan di Bali, sampai Desember pulang ngajar beruntun, saya praktis nggak olahraga. Jadi dari bulan November sampai saya berangkat, boleh dibilang saya cuma 3 kali jalan pagi.
lelah, capek, nggak olahraga. Jadi tahu kan ya, Pak Anton udah masuk. Jadi Pak Anton tahu sekarang betapa saya kelihatan mau pingsan. Dan Pak Daniel ada di sana. Untung ada Pak Dokter, jadi saya aman di sana. So, secara kesehatan memang tidak begitu fit, tapi fit lah secara mental gitu ya. Dan akhirnya saya berangkat, teman-teman tahu nggak? Begitu saya sampai bandara, saya bertemu dengan dua orang ibu. Kami ngobrol, mau berangkat, dan begitu saya kumpul dengan mereka, ternyata rata-rata udah saling kenal. Rata-rata udah tahu bekas dari sini, ketemu di sana, kemana-kemana. Aduh, Mak, kayaknya gua salah nih di komunitas yang gua nggak kenal gitu kan ya. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Yang ada adalah justru ini sangat mendukung buat saya untuk menuju self-actualization. Nah, saya kasih lihat gambarnya ya, supaya nggak kebablas. So, saya balik lagi ketika tahu bahwa ada tujuan saya, yaitu saya ingin mempelajari tentang hutan ini, bagaimana happiness melebihi GDP. Akhirnya saya pun mulailah mempersiapkan diri. Nah, ini gambar saya yang hari pertama, masih apa adanya, masih bodo amat deh, pokoknya gue berangkat gitu ya. Baju dingin, baju tebel, karena dikasih tahu dingin, saya udah siapin baju dingin. Karena fisiologi needs itu penting kan. Jadi udah saya keluarin baju dingin semua, ngajar lagi, coaching lagi, tiba-tiba baca, nggak sedingin itu loh, keluarin lagi baju gitu ya. Baca lagi, kayaknya dingin banget deh, masukin lagi, aduh pusing deh. Jadi akhirnya ada beberapa kostum yang agak nggak cocok gitu. Namun yang jelas secara fisiologi saya siapkan diri, obat-obatan pasti. Jadi fisiologi needs itu nggak ini ya. Sedangkan secara pangan saya orangnya gampang. Saya orangnya gampang makan. Jadi saya nggak terlalu banyak pusing bawa makanan. Saya pun tidak tahu bahwa perlu bawa makanan. Jadi kayaknya ada berita-berita di grup yang saya kurang baca. Jadi last minute jalan dan secara fisiologi needs saya terpenuhi dan tetap dengan satu hal self-actualization. Nah, di sini Den, kelihatan bahwa secara fisiologi needs mungkin sandang cocok, pangan cocok, tapi kesehatan juga nggak gitu cocok ya Den. Karena hari itu saya seharian, pagi hari meeting di kantor, kemudian siangnya saya presentasi di tempat klien gitu. Nah, don't do this at home pastinya teman-teman. Don't do this at home perlu persiapan dan saya boleh bilang persiapan 90% adalah dari harapan saya tentunya. Nah, setelah itu bagaimana dengan safety dan security teman-teman? Gile, semua orang twin share kamarnya gitu kan ya. Gue sendirian. Sebenarnya ketika batal adik saya bertiga, sebenarnya rencananya berempat tuh dua kamar, empat orang. Tiba-tiba mereka batal, saya mau lanjut, yang temen yang masuk baru itu tidak mau, dia maunya single. Kubrak. Bukan soal duitnya nambah, tinggal di hotel antah berantah, bagaimana gitu kan. Wah, itu challenging. Teman-teman pernah nggak punya yang begitu? Mau masuk, mau melakukan sesuatu, tapi ada faktor-faktor yang membuat kita gentar gitu loh. Tapi memang karena ada tujuan dalam diri saya, maka saya tetap maju tak gentar gitu ya. Saya ajukan beberapa permintaan. Tolong kamar saya yang begini, kamar saya yang begini gitu. Kalau nggak memenuhi, saya protes gitu ya. Ini demi apa? Demi ketenangan batin saya tentunya. Soal aman gak aman, saya yakin dari TX Travel pasti akan menjamin keamanan. Ya, nggak mungkin mereka sembarang. Terbukti dari beberapa, setiap tempat itu hotelnya bagus-bagus. Cuman secara mental, saya merasa disupport untuk ketenangan batin dalam hal ini. Nah, ini membuat saya bertanya, bagaimana dengan teman-teman sehari-hari? Ketika bilang ingin self-actualization, apakah dirimu siap secara fisiologi pangan dan juga apakah ada ketenangan batin, yaitu rasa aman secara mental? Oke, sampai di sini. Jadi,
Kalau saya gambarkan nih ya, wah hari ini saya siapin foto-foto banyak nih. Nah, saya tinggal di hotel yang bagus, pemandangan yang indah. Ini saya foto nih, kamar saya yang pertama. Sayang fotonya gelap ya, tapi asik di pegunungan sejuk gitu. Dan saya tidak ada kekhawatiran walaupun saya sendiri. Apalagi sebenarnya juga lingkungannya juga asik sih. Jadi I feel safe. Safe di sini secara fisik dan juga secara mental dengan tetap bahwa saya ada tujuan yang mau saya capai. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Bagaimana menurut Eli? Ada komentar Eli? Saya, If you were me, how, El? oh, hmm, You will go through ya, tetap ya. iya, Adventure ya. hmm, tumben sebutin saya Bu Mar. Karena saya lihat di kepalamu ada dewa tadi, ada malaikat. Oke, Di kepalamu ada malaikat gitu. Oke, thank you. Dan ada pertanyaan nggak di chat room? ini Ada udah di surga Bu. Ya, Saya udah dibawa Tuhan. iya, saya udah mulai melihat wajahmu sekarang. Hmm, Oke, baik. Nggak ada ya, Den? ada pertanyaan dari Bu Erli. Saya lupa GDP. Ada yang bisa tolong artikan tentang GDP, Bu? GDP itu pendapatan per kapita, jadi masih berhitung berdasarkan angka-angka pendapatan bruto, pendapatan per orang sesuai dengan jumlah penduduknya, itu GDP. Nah, untuk lengkapnya nanti bisa di googling dilihat ya. Ada GDP, ada GNH di sini. Tadi saya googling, memang dia ekonomi terendah tuh maksudnya karena jumlah penduduknya sedikit. Tapi untuk per kapita dia nggak rendah loh. Dia nomor 100 sekian sedunia. Bahkan untuk Asia Pasifik dia nomor 44. Sangat amazing. Negara yang mengutamakan happiness, tapi dia termasuk peringkat 40 se-Asia Pasifik ke 44. Nanti di googling Eli mengenai ini ya El. Tentang apa Bu? Maaf, GDP, GDP dan GNH. CNH. Ya, GDP itu pendapatan per kapita yang sudah dijawab oleh Denny di ruang chat room. Iya. Oke, ya. Thank you. Saya lanjut, Den. Ya, silakan. Oke. So, saya cerita lagi, saya lanjut lagi. Mudah-mudahan teman mulai mengambil insight ya dari apa yang terjadi. So, kembali bahwa safety dan saya juga menggambarkan beberapa orang yang juga memberikan rasa safe ke saya. Ini adalah foto drivernya selama saya di Nepal. Ini adalah lama drivernya. Drivernya kota Nepal macet ya teman-teman. Kalau di Bhutan saya nggak sempat foto dengan drivernya, tapi di Nepal kota macet padat, jadi sering ngerem terus. Saya pikir saya bisa ngetik dalam mobil, nggak berani saya mabok gitu ya. Tapi dia driver yang baik. Dan ini niras ini adalah seperti kenek gitu ya kalau kalau di Indonesia dan selalu siap di pintu. Bahkan kalau saya mau naik bus, saya nggak ngenalin mobilnya kan dari belakang nggak tahu ini warna orange. Kami dibagi dua mobil ya. Total yang berangkat ada 40 orang, dibagi dalam dua bus, 20-20. Saya dapat bus yang kodenya orange. Nah, saya sering lihat mobil dari belakang. Di belakang nggak ada gambar orange gitu. Yang saya kenali adalah si Niras ini. Karena anak ini selalu berdiri depan pintu. Kalau saya lihat dia, oh ya itu dia. Maka saya naik gitu. Pernah ada satu kali dia nggak di pintu. Saya salah naik. Makanya saya bilang, Niras, stay where you are, saya bilang. Supaya saya selalu tempat naik. So, ini adalah orang-orang yang memberikan rasa aman ke saya. Ini adalah Henry. Henry ini adalah tour leader kami dari Indonesia. Dan ini adalah Jiven, tour leader dari Nepal. Dan ini adalah Tasi dari Bhutan. Orang-orang ini memberikan rasa aman bagi saya nggak bakal nyasar dengan mereka, dengan bendera-bendera mereka. Dan tempat saya bertanya selama saya ada kebutuhan apapun. So, tentang rasa aman lewat ya dari segitiga tadi. Nah, setelah segitiga tadi, setelah orang-orang, dan tentunya ada Pak Anton. Pak Anton Teddy adalah owner dari TX Travel, foundernya, dan beliau ramah, banyak bicara, dan kadang-kadang saya juga perlu nanya, saya akan tanya beliau.
Nah, kemudian setelah itu berikutnya adalah belonging dan love needs. Saya tentu nggak butuh cinta ya di sana, tapi saya juga butuh temen kan. Nggak ada yang saya kenal gitu ya. Butuh cinta itu bukan berarti butuh cinta yang gimana, tapi saling mengasihi. Nggak usah mikirin saling mengasihi deh. Gue ada temen nggak ya di sana ya? Gua dianggap nggak ya? Gue dicuekin nggak ya gitu ya. Seperti yang saya bilang di awal-awal tuh ada rasa was-was. Aduh, gue sendirian nih. Mati deh gue nanti di sana gimana? Karena aslinya teman-teman, you believe it or not, saya tuh orang yang nggak suka banyak ngobrol sebenarnya. Tapi happen to be ketemu orang-orang yang ada di sana yang seperti satu komunitas, saya bilang komunitas tukang jalan ya. Orangnya asik-asik. Dan tanpa sadar saya langsung terpancing untuk ngobrol dan asik-asik aja di sana. So di sini adalah sense of belonging dan love ini terpenuhi. Oke. So di sini terpenuhi dan tetap ada satu tujuan saya, yaitu self actualization. Nah, teman-teman kalau mendengar dari semua ini adalah contoh bagaimana memenuhi aplikasi eh, dari self actualization, di mana walaupun di bawah tadinya kan belum terpenuhi kan, bagaimana saya belum tahu safe atau enggak walaupun just trust gitu ya. Kemudian saya nggak tahu orang-orangnya gimana, just trust saja. Tapi self actualization tujuan saya tetap ada, nggak hilang, sehingga saya nggak batal, dan saya tetap maju terus, teman-teman. Make sense buat teman-teman? Ya, dan ini menggambarkan bahwa tidak harus bertingkat baru sampai self-actualization, bahkan bisa ketika dirimu punya sesuatu yang mau dicapai, maka yang bawah ini akan kita usahakan, akan berusaha untuk memenuhi itu semua. Bagaimana dengan perusahaan? Apakah perusahaan punya self-actualization? Apakah perusahaan punya purpose? Biasanya perusahaan sibuk memenuhi kebutuhan survival. Biasanya perusahaan sibuk untuk safety, ya. Perusahaan sibuk untuk berada di dunia bisnis gitu ya, tapi nggak punya purpose. Akhirnya yang di bawah ini akan maju mundur, maju mundur. Nah, ini analoginya buat teman-teman. Make sense? Nggak ada yang ngangguk ya. Jadi aku lanjut aja ya, Den ya. Benar, Bu Mar. Oke, baik. Nah, lalu kemudian saya akan lanjut lagi adalah tentang esteem. Nah, ini tentang apa nih esteem nih? Padahal saya tetap punya tujuan. Esteem di sini bisa dikategorikan sebagai tentang values kita, bisa dikategorikan tentang bagaimana saya melihat sendiri, apakah saya butuh pengakuan, apakah saya butuh untuk dihargai, apakah saya butuh untuk apa ya, meningkatkan diri atau so I just believe myself gitu. I just trust myself dan tidak ada keraguan bahwa saya tuh nggak bisa gitu. Jadi I esteem myself, tetap saya menjalankannya karena saya punya tujuan. So berangkat dari semua itu, singkat kata, akhirnya inilah keseluruhan dari proses aktualisasi diri. Dalam menjalani perjalanan 10 hari teman-teman, dari tanggal 6 sampai tanggal 15, tiba di Jakarta 16 dini hari, itu waktu jalan nggak ada berasa apa-apa, asik-asik aja, lelah ada, tapi hari Minggu, tepar gitu ya. Sayangnya saya nggak bisa tepar, karena hari Senin saya udah ngajar gitu ya, hari Selasa meeting gitu, jadi teman-teman melihat saya fresh, ya karena saya barusan menghirup udara segar di Bhutan dan juga di Nepal. Wah, apakah Nepal segar? Baiklah, kita lihat. Yang penting mentalnya segar dengan perjalanan ini. Nah, teman-teman melihat bahwa walaupun tadi secara fisiologi saya belum terlalu terpenuhi, saya akan berusaha memenuhinya. Karena apa? Saya punya tujuan, self-actualization. Walaupun safety ini saya belum tahu, tapi saya just trust.
ya. Saya berangkat dengan travel yang cukup dikenal, cukup profesional, dan saya just trust, oke, bahwa akan safety dan memang terbukti safety. Hotel-hotelnya pun bukan hotel sembarang. Lalu kemudian berada di tengah-tengah orang-orang yang asik-asik, ya, tidak ada yang aneh-aneh, di mana kita bisa kongko-kongko, bisa bercanda, dan bahkan saya mendapat support system yang luar biasa. Support sistemnya apa? Nanti saya ceritakan di episode yang berikutnya. Dan di dalam grup ini saya bisa menjadi diri apa adanya tanpa perlu menjadi apa ya, esteem, jadi I just be myself gitu. Dan disinilah letak proses yang mendukung saya untuk aktualisasi diri. Sampai di sini dulu, Dan. Saya jeda dulu, napas dulu. Mungkin Denny mau nambahin sesuatu, Den, terkait dengan ini, Den. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk tadi adalah kan ada segitiga tadi, untuk di segitiga Maslow ini, saya share ulang. Nah, maka terkadang orang mengira itu kita harus memenuhi dulu yang di bawah supaya kita bisa naik yang ke atas. Namun dari Maslow mengatakan bahwa sebenarnya pada saat yang bersamaan kita itu juga mengisi psychologicalnya, kita mengisi safety needs-nya, mengisi love-nya, mengisi esteem-nya itu pada saat yang bersamaan. Nah, termasuk self actualization-nya juga bersamaan. Namun craving-nya adalah diri kita ini menuntutnya, craving-nya, meminta lebihnya itu adalah start yang paling bawah dulu gitu. Jadi kalau seandainya Bumar kurang istirahat di perjalanan, sebelum perjalanan kurang istirahat, maka tubuhnya Bumar akan meminta lebih banyak istirahat gitu. Dan belum tentu craving yang lainnya. Jadi craving yang paling bawah itu akan lebih besar daripada craving itu meminta lebih gitu. Nah, tadi Bumar menceritakan tadi satu persatu. Dan itu sebenarnya terjadi bersamaan juga dari bawah ke atas. Seperti itu, Bumar. Ya. Dan ini sekaligus juga saya ingin menyinggung, mengajak teman-teman yang ada yang kalau berpikir saya belum bisa bahagia kalau belum terpenuhi ini, atau saya belum bisa begini kalau belum begitu. Semoga cerita ini dengan konsep ini mengajak teman-teman melihat bahwa as long as kita punya purpose yang cukup kuat, kita punya a big why kata orang, maka semuanya itu akan kita jalankan untuk memenuhi itu semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencapai apa yang dirimu inginkan. Sebenarnya, yang tadi Denny bilang, karena kita craving, kita menuntut bahwa kita perlu level per level. Nggak bohong bahwa badan kita perlu sehat, nggak bohong. Nah, cuman ada yang meratapi kesehatannya, ada yang mengeluhkan kesehatannya tanpa berbuat apa-apa. Begitu. Itu ya, Den. Iya, Bu, benar, Bu. Itu. Jadi, Sepertinya ada pertanyaan. Silakan, Den. jadi kita bisa dari bawah ke atas dan itu bukan berarti kalau kita sedang struggling juga untuk artinya memenuhi yang paling bawah belum tentu yang paling atas saat bersamaan itu kita tidak memenuhinya gitu. Ada pertanyaan Bumar dari Bro Daniel Suwandi. Oh ini berarti saya tadi terbalik nih antara Pak Daniel Wijaya dengan Pak Daniel Suwandi tadi waktu saya menyapa di. Oh, Mohon maaf Pak kamu kira Daniel. Daniel ya? Aku kira itu Daniel itu kan. Salah. Mohon maaf Pak Daniel Wijaya. Salah ya Pak tadi. Ya. Untuk dari Brodan Bumar, menurut Bumar setiap hierarki ini apa ya? State kah gitu? Quality state yang kita validasi sendiri secara subjektif kah? Atau ini frame of mind atau yang lainnya, Bu? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dan. So, Ya. ini adalah sebuah konsep, Daniel. Konsep yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow, kemudian dikembangkan oleh Michael Hall. Ini adalah sebuah keadaan di mana ini ada assessment-nya.
Ya, memang asesmennya itu adalah bisa subjektif karena adalah apa pendapat saya tentang kesehatan saya, apa pendapat saya tentang rasa aman saya. Nah, karena ini berbentuk pendapat, maka dikatakan seperti state. Ya, ini ada asesmennya, Daniel. Ada asesmennya. Jadi, eh, kita validasi sendiri dalam assessment itu iya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam assessmentnya juga bisa divalidasi oleh pihak eksternal untuk melihat tentang keadaan vitality dia, tentang keadaan security dia, itu juga bisa. Yang jelas ini adalah sebuah konsep, sebuah model dalam mempelajari human needs. Human needs ini dikembangkan tahun berapa ya dan Denny ya? 1932 atau 23 ya. Dan ini adalah konsep yang melihat sisi positif dari manusia. Waktu itu manusia mulai belajar tentang psikologi dan psikologi itu terutama ada alat-alat tes untuk mempersiapkan mereka yang perang dunia pertama sehingga selalu dilihat apakah perang dunia setelah pergi perang pulang mereka akan sehat secara psikologi. Sehingga psikologi banyak melihat dark side-nya orang, sering melihat masalah orang. Kalau ada apa-apa, ada kejadian, selalu lihat jeleknya orang, masalah orang. Psikologi self-actualization ini justru melihat sisi positifnya orang. Dikatakan bahwa orang melakukan sesuatu karena ada drive-nya, ada needs-nya. Dan needs ini dibuatlah dalam bentuk leveling ini. Ya, leveling ini apakah bentuknya hierarki? Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Tapi yang jelas ini adalah salah satu bentuk model yang bisa diukur, ada assessment-nya. Ini adalah salah satu konsep yang memutarbalikkan dan kemudian awal dari positive psychology di zaman sayangnya Abraham Maslow ini tidak diperhatikan waktu itu karena orang-orang sibuk dengan perang dunia dan kemudian juga lebih banyak memperhatikan industri, jadi dari agro, kereta uap, industri dan lebih banyak memperhatikan industri daripada manusia saat itu. Baru kemudian oleh Michael Hall, founder of Neurosemantics, mulai mengutak-ngatik human potential movement dan melihat sisi dari Abraham Maslow ini. Lalu dikembangkan. Begitu dan jadi itu frame of mind atau apa yang jelas ini adalah sebuah konsep, sebuah model. Begitu ya Dani ya, betulkah jawabanku? Aku Betul, Bu. tanya trainernya. Bu, izin 1 menit ya? Boleh ya? Setengah menit aja dan Oke, 1/2 menit. Apa apa NS itu ngelihat manusia itu sempurna atau belum tentu sempurna tapi tetap aktualisasi diri? Gini, gambarannya Maslow sendiri tidak hadir dalam pemakaman ibunya karena dia benci sama ibunya. oke. Oke, ini terus dia sendiri dalam pekerjaan ganti-ganti fakultas. Oke. Nah, ini kan kelihatannya juga dia tidak sempurna juga gitu. Mhm. Menurut Ibu gimana? Kamu nanya saya atau menurut neurosemantics? Menurut neurosemantik, masa yang nanya Ibu? Michael tidak pernah menyebutkan tentang manusia itu sempurna atau tidak. Namun yang jelas, Michael selalu mengajak kita untuk bagaimana untuk transcendence, untuk menuju yang lebih baik lagi. Secara implicitly mengatakan bahwa memang manusia itu tidak sempurna. Untuk itu kita perlu belajar ini untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Implicitly begitu. Dan saya juga meyakini demikian. Tidak ada kata sempurna buat manusia. Angka sempurna itu ada di angka Tuhan. Bagi saya ya, dan kita belajar menjadi sempurna, yang mana selalu ada proses pembelajaran yang never ending. Itu sih, dan Aktualisasinya spektrum juga, Bu, berarti. ya, dalam hal ini aktualisasi diri ini adalah lebih kepada bagaimana never ending juga. Kalau kita nanti lebih deep, pening, Daniel, itu akan explode segitiga ini. Cuma kita tidak bahas di sini ya, Dan ya. Iya, oke. Oke, saya Kamu ambil, nggak ganggu lagi. Thank ya, you. kamu ambil master dulu ya, Dan. Aku lagi ngajak Daniel untuk lanjut nih, Dan. Oke. Itu Terus ada di sana, Dan. dan neurosemantik itu artinya mereka memberikan arti neurosemantik itu adalah living the meaning. Jadi menghidupi dari nilai-nilai yang kita anut yang ada yang dalam diri kita seperti itu.
Itu gitu Bu Mar menambahkan. Thank you, Dan. Oke, berikutnya Bu Mar dari Bu El Eli nggak mau di Eli ya. Ya, Bu Mar tampaknya terkeluar. Sebentar Bapak Ibu, Bu Mar tampaknya terkeluar. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya, oke, Bu Mar kalau misalnya cuma Bu Eli bertanya kalau cuma sekedar ngantuk tapi nggak parah, coba lakukan strategi supaya nggak ngantuk. Satu, yang kedua, maaf tadi sebelumnya bilang apa tentang kebutuhan. Menurut Bu Mar dan Pak Denny, purpose kita sudah di-set sama sang kreator atau kita yang define ourselves. Silakan Bu Mar. Saya baru baca Eli. Oke, oke, baiklah. Menurut Buma, purpose kita sudah di-set sama sang kreator atau kita yang define it ourselves. Wah, ini sangat deep, Eli. Saya yakin kita semua dilahirkan dengan satu amanah, Eli. Ya, ada amanahnya. Cuman apakah kita tahu amanah kita? Dan apakah kita selaras dengan amanah yang telah diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita? Kan ada kata yang sering kita dengar, untuk apa saya dilahirkan, kemana saya akan pergi nantinya, ya toh. Dan kita selalu mencari bentuk, bahkan ada yang bilang itu takdir. Setiap manusia ada amanahnya untuk berada di dunia ini. Nah, bagaimana kita menyelaraskan? Itu hanya bisa diketahui setelah kita menyelaraskan diri, mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Itu yang saya yakini si Eli. Ya. When you define it yourself, but you don't feel peace in yourself, maka itu artinya dirimu perlu lebih dekat dan mulai menanyakan. Itu jawaban saya. Gimana menurut kamu, Denny? Kalau dari saya sama tadi Bu Mar, itu adalah bagaimana kita menemukan purpose-nya kita kan. Gitu. Ya, Dan kalau di neurosemantik itu memang kalau kita ada tools-toolsnya untuk membantu kita untuk menemukan, tapi bukan memberikan, tapi membantu kita menemukan. Ya, seperti itu. bagaimana caranya Bu Mar untuk lebih dekat sama Tuhan ya? Pertanyaan dia ya. Ya, salah Ya, satunya berdoa. Kadang-kadang lagi lelah juga tetap berdoa. Kadang-kadang sebel gitu ya, tapi tetap berdoa mau nggak mau gitu. Karena apa? Karena kalau nggak ada Tuhan nggak ada kita, Eli. Itu yang saya yakin nih. Oke, lanjut ya. Kalau menyentuh Tuhan, aku serem ah. Kita lanjut aja yuk, Den. ya Bu, silakan Bu. Baik. Nah, tadi saya udah selip-selipkan tentang bagaimana kita praktekkan dalam perusahaan kita. Sambil saya jalan, teman-teman yang berada di bidang usaha mulai mikirin ya tentang support system secara fisiologi, apakah udah mensupport perusahaan dan juga orang-orang di perusahaan. Atau untuk diri sendiri, apakah secara fisiologi saya udah terpenuhi. Masalahnya gini loh, sering kita udah terpenuhi, tapi kita nggak puas. Kita maunya lebih dan lebih gitu, never enough. Dan itu akhirnya merasa kurang. Nah, ini yang perlu kita lihat bersama ya. Nah, saya akan melanjutkan cerita tentang puncaknya nih. Puncaknya adalah Tiger Nest, dan Tiger Nest ini adalah sebuah temple ya, monastery dibilang, di mana dia bagi saya itu adalah puncak dari sebuah perjalanan ke Bhutan. Dia terletak di tebing. Kalau teman-teman lihat nih ya, ini foto deket nih. Sebenarnya fotonya kalau ini saya lebarin, kalau nggak dia lurus ke bawah kelihatan curam sekali. Setinggi 3.120 meter di atas permukaan laut. Nah, kelihatannya kan jauh banget ya. Jadi untuk menuju sana itu ada 3 etape. Pertama adalah dari bawah naik, ada yang pakai kuda, ada yang jalan kaki menuju kafetaria. Dari kafetaria itu yang naik kuda terakhir tuh di situ. Setelah itu mulai naik lagi jalan kaki, semua jalan kaki, nggak bisa naik kuda lagi untuk hiking ke pos foto yang pertama. Lalu kemudian nanti naik sedikit lagi menuju pos foto yang kedua.
Lalu dari pos foto yang kedua kita turun tangga ke bawah. Tadi Pak Daniel bilang apa? Perkiraan ada 3.000 anak tangga ya Pak ya. Jadi turun ke bawah, turun curam, belok-belok tangganya, sampai ke bawah-bawah itu ada air terjun. Dan dari air terjun naik lagi, dan saya googling dari air terjun naik ke Tiger Nest ini ada 120 anak tangga. Jadi kebayang ya, deeply high and highly deep gitu. Nah, ini nih perjalanan kami ke sana. Ada yang sebagian naik kuda, ada yang sebagian jalan kaki. Teman-teman, waktu saya diberitahu, ya saya juga menunggu-nunggu ya. Pakaian aja siap nih, saya mau merah gitu ya di tengah hutan gitu ya. Akibatnya saya kurang tidur. Malam hari pengen cepet bangun, pengen cepet berangkat. Kita berangkat jam berapa ya waktu itu ya Pak Daniel ya? Jam 8 sampai di lapangan ya, jam 9 sampai di tempat ya kalau nggak salah ya. Saya terbangun jam berapa? Jam 1, jam 3, punya terbangun deh, kurang tidur. Jadi kata Pak Anton, saya tidak segar di pagi itu. Nah, kemudian yang jalan kaki ini entah ada berapa belas orang, hampir rata-rata yang di bus kami itu tidak naik kuda, naik bus. Tapi akhirnya hanya sisa saya dan satu lagi Pak Novi ditemenin Pak Anton, ada tour guide-nya, ada yang bantu namanya apa sih? Tapi namanya Sonam, dan juga ada eh, apa bos tour lokal di situ. Kami berjalan, kelihatannya semangat nih, tapi nafas menggeh. Ya, jadi di sini bagaimana kalau capek saya duduk udah nggak peduli deh. Celana hitam jadi putih kagak mau tahu deh. Ya, jalan dan kalau lagi lelah ya udah saya duduk aja dibekali dengan tongkat. Nah, sepanjang perjalanan yang naik kuda tadi kan saya jalan kaki ya. Saya bukan sering, beberapa kali saya ada dengar panggilan Mariani gitu. Gaung, bergaung. Wong saya aja menggeh-menggeh, gimana saya jawab? Iya kan? Ya udah, saya nggak jawab. Sampai terakhir saya dengar lagi, Mariani, Pak Anton. Saya bilang, Pak Anton kayaknya ada yang manggil deh, saya bilang. Dan itulah support sistemnya, teman-teman. Bagaimana ada teman yang peduli, dan kemudian terus memanggil. Bahkan saya dengar dari Bu Cu bahwa kalau dipanggil Mariani nggak nyaut, bahaya nih. Ini kemana nih orangnya? Dan lebih kurang seperti itu, dan inilah support system bagaimana kita bisa sampai di sana. Jadi kalau saya yang panggil-panggil itu Pak Daniel dengan Bu Cu yang ada di sini, mereka adalah support system saya selama hiking ini, dan mereka selalu berada 5 meter, 10 meter dari saya. Ini saya foto jarak jauhnya. Di sini memberikan saya gambaran, teman-teman. Saat kita bicara soal coaching di perusahaan. Ketika kita coaching, kita langsung memberikan satu tugas dan biarkan dia mengerjakan, bisa atau enggak. Tapi di sini saya belajar dari mereka. Mereka tidak lepas, nggak jauh, tapi selalu depan mata saya paling nggak 5 meter, 10 meter. Terus memotivasi teman dan saya juga. Tapi selalu berada di depan. Dan kelihatan kalau saya ada mengge-mengge, mereka berhenti foto-foto. Saya nggak tahu tuh, padahal tuh sengaja foto-foto atau memang sengaja biarkan saya nafas gitu ya. Tapi disitulah momentum saya nafas. Situ saya menyadari betapa ketika kita melakukan mentoring atau membimbing seseorang, tidak perlu selalu drop sekian banyak untuk dilakukan, tapi lakukan step by step. Dan perhatikan kemampuan dari orang tersebut. Di sini saya berterima kasih banget dengan Pak Daniel dan Bu Cu. Mereka berdua sangat mensupport saya. Ini orangnya nih, nggak tahu ada di grupnya. Jadi ini mereka berdua dengan Ci Hien, dan di sini saya ingin mengajak kita melihat bahwa dalam rangka untuk mencapai apa yang ingin kita inginkan dalam purpose of our life, kita selalu butuh support system. Dan pastikan dirimu berada di dalam support system yang cocok. Ya, jadi support system ini bukan hanya bantu mengangkat barang kita atau bantu memimpin kita di depan, tapi selalu berada bersama kita dan juga memberikan rasa aman tadi, ya, memberikan rasa bahwa kita belonging,
dan kita bersama-sama untuk naik. Saya yakin mereka berdua kalau mau jalan sendiri cepat udah maju ke depan, tapi selalu beserta saya terutama ya yang paling belakang dan paling jauh tuh jarak 5 meter. Dan ini adalah support system sehingga menggeh-menggeh tapi berhasil naik. Dan orang kedua yang juga menjadi support system saya adalah wanita ini nih, Sonam ini nih. Teman-teman dari bawah ketika saya nanjak, mulai ada sayup-sayup bahwa tidak perlu sampai Tiger Nest, tapi di kafetarianya aja udah cukup. Karena bisa foto ke seberang. Diam-diam juga saya tanya ke Sonam, saya bisa nggak ya sampai ke sana ya? Teman-teman tahu apa jawaban dia? Bisa. Nanti saya temani, walk slowly, I will walk beside you. Bagaimana perasaannya ketika seseorang berbicara demikian? You feel safe, you feel secure, seperti dalam segitiga tadi, and you feel belonging and being loved di situ. Dan dia bilang bahwa di sana indah sekali, di sana bagus, I will walk with you, katanya. Teman-teman berasa? Ucapan-ucapan ini, saya sempat ragu 2 kali, dan 2 kali dia mengucapkan hal yang sama, dan itu membuat saya semakin yakin untuk bangkit. Teman-teman, pikirkan kalau di perusahaan. Ketika perusahaan sedang terpuruk, ketika fisiologi need bayar gaji aja lumayan challenging gitu ya, secure nggak ada. Siapa yang bisa memberikan secure kepada para karyawan? Di mana mereka was-was akan di PHK. Ya, dan bagaimana para pemimpin usaha mampu memberikan secure untuk diri sendiri. Dan belajar daripadanya targetnya nggak usah jauh-jauh, 5 meter aja depan saya. Dan kita merasa dekat, dekat, dekat untuk maju. Di situ, self-actualization untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, support system sangat penting, ditambah lagi juga Pak Anton selalu mengatakan bisa. Saya nanya Pak Anton saya bisa nggak? Bisa, katanya. Padahal dalam hati ternyata ragu-ragu juga ya. Besoknya diceritain bahwa ternyata hampir semua yang di rest area, di kafetaria tuh tidak setuju kalau saya naik langsung ke Tiger Nest. Tapi dasar saya punya semangat ya, sampai di kafetaria tuh orang duduk istirahat, saya enggak, saya hanya foto ke restroom, minum, lalu saya naik lagi, saya nggak istirahat gitu ya. Wow, tapi thank you pada support system yang telah membantu, dan teman-teman ini menjadi flashback buat teman-teman semua. Apakah teman-teman sudah menjadi support system bagi orang-orang yang membutuhkannya di sekeliling kita? Dan apakah dirimu juga telah berada di lingkungan yang mendukung untuk support sistemnya? Oke, kita lanjut, Den. Lanjut, Bu. Oke, so ini perjalanan, dan dari perjalanan ini akhir kata adalah bahwa hari itu, believe it or not, saya berjalan 8 jam. Nanjak. Dari jam 9 pagi sampai di base camp jam 5.38, saya ingat bus udah pada jalan semua. Thank you banget pada Pak Anton yang sudah mengarrange sehingga walaupun saya terakhir tetap disediakan mobil pribadi. Jadi total 8 jam setengah, tapi saya sempat makan dulu di sebelum turun, jadi anggaplah 8 jam. Luar biasa kan teman-teman, berangkat dengan badan tidak fit. Namun ada satu hal, yaitu tentang saya ingin belajar tentang hutan, saya berangkat dan saya ingin berada di Tiger Nest itu. Oke, nah kita akan masuk ke sesi insight. Sebelum masuk sesi insight, mungkin Denny mau tambahkan sesuatu, Den? Nah, jadi kalau dari pemaparan Ibu ini, maka Ibu tadi tentang support system. Nah, maka sebenarnya ketika ini aktualisasinya tuh ada di mana sih? Maka aktualisasinya itu adalah ketika kita sama-sama ada yang mensupport kita, ya, kemudian kita disupport. Satu sisi itu kita merasa aman, satu sisi kita merasa ada yang menjaga kita, mencintai,
merawat kita, menjaga kita, mengasihi kita gitu ya. Tapi satu sisi ada satu value yaitu bagaimana kita mengasihi orang lain. Kita menjaga, mensupport orang lain dan itu adalah actualization needs. Salah satu actualization needs itu adalah bagaimana kita bekerja itu bukan sekedar bekerja gitu ya. Kemudian juga kita tadi melakukan tugas kita bukan hanya sekedar melakukan tugas kita, tapi kita bagaimana di situ ada mengasihi orang, ada compassion-nya. Dan bahkan tadi Ibu mengatakan tentang wong ke wong, ya, bagaimana kita memanusiakan manusia gitu ya. Bagaimana Bumar tadi ketika punya satu target ya kan, kemudian ada teman-teman yang lain mensupport. Di ketika Bumar tadi bertanya ke diri sendiri ya Bumar nih bisa apa enggak gitu ya, atau sayap-sayap suara tadi. Lalu tadi ada yang mengatakan nanti saya dampingi, saya menemani gitu. Saya rasa itu satu hal yang penting di perusahaan juga, Bumar. Hmm. Ya, banyak aktivitas ya tim kita ini high activity ya, ke banyak perusahaan itu, terutama juga di perusahaan saya juga kita menuntut high performance. Ya, kita menuntut mereka ada sebuah prestasi yang tinggi, kerja keras yang kalau perlu kerjanya 24 jam kalau perlu gitu kan. Ya, namun satu sisi adalah bagaimana kerja itu bukan sekedar bekerja gitu loh, tetapi ketika kita bekerja, apa nilai-nilai yang mereka bisa dapatkan. Dan ini justru yang membuat perusahaan itu bisa jangka panjang, sustainable, seperti yang tadi Ibu bilang. Gitu, Bu Mar. Lanjut ke Bu Mar, silakan. Ya, saya ingat kamu bilang, Den, ketika saya cerita sama kamu bilang bahwa dalam proses self actualization, karena saya punya purpose, maka saya gigih untuk mencapainya. Orang-orang nggak Hmm. nyangka saya akan nyampe di sana. Bahkan sudah disiapkan satu orang untuk siap-siap bopong saya kalau saya pingsan. Itu thanks banget ke Pak Anton. Sangat luar Mhm. biasa sekali. Namun saya lihat bahwa memang kegigihan ya. Kegigihan dan tentunya sepanjang jalan saya doa, ya Tuhan tolong ringankan langkah saya supaya saya bisa naik tangga. Waktu pulang kan nanjaknya lumayan gitu ya. Dan tiba-tiba saya bisa nanjak aja gitu. Tapi kegigihan itu adalah perorangan. Sedangkan kalau dalam perusahaan itu adalah sustainability, tentang durability, tentang kesinambungan itu ya Den ya. Dan Mhm. ketika Denny bilang tentang kasih mengasihi, kalau secara umum kita bicara soal bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, kebermanfaatan, kontribusi, ya, Mhm. kontribusi dan kebermanfaatan itu, gitu ya Dan. Ya, mungkin yang paling bahasa yang paling sederhana adalah rasa mungkin. Jadi Hmm, ketika kita bekerja, kita sama-sama itu rasa yang kita rasakan, yang kita berikan dan kita dapatkan itu apa sih gitu. hmm, Dengan kita ketika kita berada di rasa yang membawa kebermanfaatan, kita bermanfaat bagi orang lain dan kita bisa merasakan kebermanfaatan dari orang lain ya. Maka itu juga udah termasuk di self actualization needs juga di situ. Sehingga hmm, self actualization ini bukan hanya orang itu bekerja asal bekerja gitu, tapi bekerja ada rasa, ada tujuan, sehingga itu yang membuat menjadi jangka panjang. Karena kalau bekerja cuma sekedar bekerja itu kan jadi transaksional. Transaksional hmm, itu aku dibayar berapa, aku kerja itu, dibayar berapa kerja berapa. hmm. Tapi ini kita mau lebih daripada itu gitu loh, supaya ada meaningnya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Bumar, silakan Bumar. Thank you Dan. Ya, Mm, oke. So, saya lanjutkan dengan insight ya Dan. Kamu Bumar. tadi menanyakan saya wisdomnya apa Bu Mar yang Ibu Mar dapat dari perjalanan ini. Nah, saya suka foto, tapi foto praktis-praktis aja, bukan bawa kamera berat-berat. Jadi saya foto beberapa pemandangan dan saya jadikan sebagai background. Ini foto yang indah ada di Butan. Dan apa insight yang saya dapat, Denny? Pertama, yang saya dapat adalah waktu saya terbang di atasnya Nepal. Ketika saya terbang, ini kan pegunungan Himalaya ya, lihat ke bawah dan lihat penduduknya, waduh, banyak gitu ya. So Nepal tuh dikelilingi oleh pegunungan dan dia tuh seperti mangkok gitu loh, di lembah dan berdebu. Tadi barusan ada yang kirim tentang
polusi udara dan lebih tinggi dari Jakarta ya ternyata. Lalu kemudian dalam perjalanan setelah makan siang, kami berangkat ke Nagarkot, agak di luar kota sedikit. Dalam perjalanan, tour leader menceritakan tentang daerah Nepal, tentang kesejahteraan mereka yang ekonominya di bawah, ya, jadi miskin lah dibilang gitu. Nah, pada saat yang sama, sampai miskinnya mereka bilang bahwa mereka tinggal satu rumah dengan hewan. Di Jawa juga gitu ya, hewan tidur rumah hewan ya. Jadi tidur dengan hewan, rumahnya bersama dengan hewan gitu ya. Dan pada saat yang sama, karena saya duduk di samping jendela, saya punya kesempatan untuk foto. Ini foto-foto jepretan saya sambil busnya jalan. Dilala, saat yang sama ketika bus tour leadernya bercerita tentang miskinnya orang-orang Nepal, saya pas dapat foto ini. Dan entah bagaimana saya dapat insight bahwa mau bagaimanapun miskinnya, mau bagaimanapun eh, kesejahteraannya, selama langit biru, di bawahnya ada kebahagiaan. Tentu ini bukan berarti harafiah bahwa kalau langit yang nggak biru gimana, kalau malam berarti nggak ada kebahagiaan dong. Bukan itu maksud saya. Tapi saya lebih melihat bahwa selama ada Tuhan, selama kita menyadari kehadiran Sang Pencipta, di situ selalu ada kebahagiaan. Jadi selama ada langit biru. Itu insight yang pertama saya dapat sih, Den. Baru nyampe hari pertama tuh dalam perjalanan antara ngantuk atau enggak, saya bisa jepret foto-foto ini. Bagus kok pemandangannya, saya bilang. Tapi kok dibilang miskin ya gitu. Padahal kalau dari udara bisa lihat padatnya bukan main. So itu yang pertama saya sadari. Lalu kedua adalah tentang kota Butan itu sendiri. Kota Butan dikenal sebagai kota bahagia. Dan saya bertanya-tanya, kalau mereka bahagia, apa mereka bahagia terus? Apa mereka punya perasaan nggak sih? Gitu ya. Mereka bisa marah nggak? Mereka bisa sedih nggak? Gitu. Itu saya tanya-tanya. Saya nanya, begitu datang aja, yang satu bus sama saya tahu tuh. Begitu tour leader yang lokal bicara soal pikiran, saya mulai pelajari pikiran dia. Yang dia ngomong, bagi kita adalah tame our monkey mind. Itu neurosemantik banget, monkey mind. Bahwa setiap orang punya monkey mind ya, punya dunia internal. Kita hidup di dalam dua dunia. Itu dunia internal dan dunia eksternal. Somehow kita lebih sibuk dengan dunia internal kita lupa dengan dunia eksternal. Nah, bagi mereka adalah tame your monkey mind, jinakkan monkey mind kamu. Dan dia mengatakan tentang inner world. Ketika dia ngomong soal inner world, aku bilang bahwa kamu menyadari ada inner world. Oh yes, we all have our inner world, katanya. Jadi sama dong dengan neurosemantics dong, bahwa kita punya dua dunia, realita internal dan eksternal. Dan saya semakin penasaran. Lalu satu kali tour guide-nya bilang bahwa we have three God. God of power, a compassion, ya. Lalu God of, yang kedua apa ya? Love, kalau nggak salah, saya buka catatan ya. Yang ketiga, God of power. Ada tiga God, tapi power itu adalah nomor sekian gitu loh. Nah ini God of wisdom nomor satu, compassion nomor dua, power nomor tiga. So mereka soal wisdom. Nah, wisdom ini dimunculkan dalam mana? Ini saya nanya-nanya terus nih ya, ketemu orang lokal, ngomong sama tour guide, dan blessing in disguise ketika saya turun dari Tiger Nest. Saya bareng dengan dua orang lokal, dan saya nanya terus, nggak tahu gimana pas turun saya semangat, saya bisa ngomong gitu ya. Waktu berangkat nggak bisa ngomong, nafas mengge-mengge. Nah, saya tanya, apa kalian nggak pernah marah? Pernah, ya marah sih, terus ya bagi kami marah itu adalah kebodohan. Kalau saya marah, berarti salah saya sendiri. Kenapa marah? Oke, lah gimana? Iya, kok saya mau berpikir demikian sehingga saya marah? Itu wisdomnya mereka. Tapi jadi cenderung menyalahkan diri sendiri dong. Ternyata mereka nggak berpikir gitu. Mereka berpikir bahwa apa yang terjadi sudah terjadi ya sudah. Nggak perlu terlalu dipermasalahkan. So, mereka really take responsible of self, seperti yang kita pelajari di APG, bagi yang nggak tahu, Power Zone. Dan kemudian hidup di masa sekarang, toh belum tentu akan terjadi di masa depan. Ini adalah wisdom bagi mereka.
Nah, karena mereka bertanggung jawab atas diri sendiri, tidak ada neka-neko ke orang lain. Bahkan saya masih challenge mereka. Benar, nggak pernah gitu. Bagaimana kalau saya bilang gini, orang kan normal kecewa kalau saya berharap ini yang jadinya begini, saya bilang gitu. Iya sih, itu bisa kecewa. Dan itu jadi masalah. Oke, dan kita positive thinking, dia bilang. Saya bilang, saya nggak setuju dengan positive thinking. Bisa jadi denial, saya bilang. Dan dia setuju, dia bilang. Lalu dia cerita bahwa sometimes ketika ada masalah, maka dia bisa kecewa, dia bisa sedih, tapi tidak mengekspresikannya ke depan orang. Tapi sebentar dan mulai mencari solusi. Di sini, Denny, kita melihat bahwa bagaimana mereka cepat untuk rebounds. Disinilah wisdomnya mereka, tidak mempermasalahkan, tapi mencari solusi siapa yang bisa menangani solusi itu. Dari sini saya baca bagaimana muncul compassion. Karena tidak ada menyalahkan, lebih kepada bertanggung jawab atas diri masing-masing. So, saya belajar dari mereka, dan yang menarik, hampir di setiap tempat turis, ada tulisan ini, Bhutan Belief. Saya yakin teman-teman banyak yang tidak perhatikan. Saya pun tadinya cuek. Makanya saya nggak sempat foto, Pak Daniel. Tapi saya baca ini. Lalu malam hari terakhir sebelum saya ke Tiger Nest itu terakhir ya, saya mulai cari-cari di googling, ternyata ini adalah slogan Bhutan. So, slogan Bhutan yang terakhir yang baru diganti oleh raja terbaru adalah belief. Dan saya pun nanya-nanya tentang belief ini. Ternyata mereka have a strong belief. Dan Denny tahu bahwa dalam bicara soal mindset, belief system itu yang paling kuat dalam diri seseorang. Dan belief kepada raja itu adalah living God, belief pada themselves, belief terhadap culture mereka, belief terhadap spiritual mereka, dan dengan adanya strong belief ini, bukankah hidup jadi simple? So, saya tentu pasti masih banyak yang ingin saya explore. Ini hanya sedikit saja kulitnya. Hanya I wish I can stay there longer. Ya, saya bilang sama Pak Anton nih, kayaknya saya perlu ngajak teman-teman peserta alumni saya untuk pergi bareng-bareng stay di kampung sesaat gitu, Den. Kita ke sana, Den, untuk belajar lebih lama Ya, Umar. tentang mindset mereka. Dan dari situ saya lihat bahwa ketika kita melihat sesuatu tujuan jauh dan tinggi, teman-teman, ya, ketika kita jalani akan semakin dekat, akan semakin dekat. Dan teman-teman lihat, ini foto ini ada sesuatu yang jauh kan. Ini tadinya adalah kafetaria, teman-teman. Tempat mereka istirahat. Dari Tiger Nest, ini jadi jauh banget. Padahal bagi mereka mungkin dekat. Artinya apa? Bahwa jauh atau dekat, susah atau gampang, challenging or not, itu semua adalah just between our reality of internal dan reality of our external. Monkey mind yang sering dikatakan. Dan di sini kemudian saya mengatakan bahwa don't betray yourself in pursuing the purpose of your life. So, temukan your purpose dan jangan hianati diri sendiri atas nama takut. Untung saya menangani takut saya sehingga saya tidak batal berangkat. Saya menangani excuse saya capek, banyak kerjaan, jadi saya nggak berangkat. Nggak punya teman, saya nggak berangkat. Dan saya nggak stop, saya tetap jalan. Terakhir saya jalan sendiri karena ya memang challenging untuk turun. Tapi don't betray yourself in pursuing the purpose of your life. Yang berhenti bukan berarti mereka betray, tapi mereka memang mungkin bukan tujuan utama sampai ke arah sana. Namun ini adalah untuk teman-teman yang punya purpose of your life, ayo maju ya. Dan kemudian satu lagi adalah just be, have the spirit. Ini saya dengar dari Michael Hall, just because for no reason. Lakukan aja. Jadi kalau tanya saya mau ngapain ke Tiger Nest? Gue nggak pernah mikirin tujuanku apa. Perasaan sih, gitu. Tapi just lakukan aja. Ada teman saya melihat, 10 menit lagi, 350 meter lagi ya. Saya bilang jangan dilihat, itu malah membuat gue tambah nggak jalan. Karena udah mikirin beratnya gitu ya. Jalanin aja, just be. I have no reason. Tapi just be gitu. Have the spirit.
Dan dari sini, kalau kita dari just have the spirit, kalau kita kembali kepada usaha kita, kepada bisnis kita, kalau bisnis dan perusahaan bisnis kita adalah tigerness itu, maka apa actualization yang kita inginkan? Just be, have the spirit, don't betray yourself in pursuing your purpose of life, teman-teman. Saya kira itu saja, Dan, dari saya. Jadi saya tidak tahu apakah ini wisdom atau bukan, tapi ini yang saya pelajari dan saya berharap bisa menginspirasi teman-teman semua tentang apa sih aktualisasi diri yang selama ini dikenal hierarki, dan juga beberapa hal yang saya pelajari yang sekiranya bisa membuat kita lebih simpel dalam hidup kita. Be aware tentang internal of reality, the map is not the territory, dan be aware bahwa kita bertanggung jawab atas diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan be happy, begitu. Sebagai penutup, saya tambahkan tentang manusia hidup dalam interaksi sistemik, baik secara pribadi dengan orang lain, interpersonal, maupun sosial masyarakat dan alam semesta. Kita semua interconnected. Bagi saya, semakin saya dekat ke alam, rasanya saya semakin dekat dengan Sang Pencipta. Jadi, don't betray yourself, live your life to the fullest. Dan bagi yang tertarik ikut training, bulan April ada program self-actualization, yaitu Unleashing Vitality for Authenticity. Itu saja dari saya. Sekian, Denny. Thank you. Saya kembalikan ke kamu, Den. Thank you, Bumar. Dan satu hal yang saya dapatkan tadi dari Bumar adalah kalau kita sudah punya sebuah purpose, sebuah tujuan, maka just be, lakukan, ya just be, ya kan, have the spirit, ya. Lalu maka kita lakukan terus, ya, sehingga kita akhirnya nyampe juga gitu. Tidak terpengaruh dengan pemikiran diri sendiri, meragukan diri sendiri atau rasa takut, kemudian juga tidak percaya dengan kondisi yang di luaran, ya, karena apa yang ada dalam pikiran belum tentu yang terjadi, ketakutan kita kan belum tentu terjadi. The map is not the territory, ada dunia internal dan eksternal. Maka tentukan keinginan, purpose kita, lalu kita jalani purposely dan just be. Itu ya, Bumar. Iya, Den. Ya, siap. Thank you. Thank you. Bagaimana teman-teman? Apakah ini eh, bisa dipahami? Ini pada nggak nanya nih, kayaknya saya terlalu pintar menjelaskan atau terlalu bingung, membingungkan, jadi nggak tahu mau nanya apa. Sewaktu tinggal 1 menit, sepertinya kita perlu foto bareng deh ya, Den. Ya, El, mau nanya apa? Kalau thank you, Pak Anton. Saya really thank you pada teman-teman seperjalanan yang telah membantu, mensupport semua ini. Pak Anton Teddy sebagai founder of TX Travel sangat profesional dalam merangkai perjalanan ini. Saya mempelajari bagaimana Pak Anton tuh membimbing kita. Dia nggak langsung ngajak kita ke Butan apalagi Tiger Nest, tapi ngajak kita ke tempat yang perlu jalan sedikit, lalu jalannya nambah, lalu mulai nanjak, naik tangga banyak gitu ya. Sampai di hari terakhir benar-benar jalan panjang dan naiknya curam gitu ya. Saya tuh bagian dari gradually development. Jadi thanks Pak Anton. Ya, dan Ada juga pertanyaan Pak Daniel. Ya silakan Den. dari Pak Jangan Rudi. lift dulu ya, kita foto bareng ya. Iya Den, Ya, gimana? bagaimana mencari lingkungan yang positif? Oke. Jawaban saya begini. Pada dasarnya lingkungan positif atau negatif itu adalah sangat subjektif. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mensikapinya. Kalau tadi saya mengatakan lingkungan yang positif, dalam arti kata bahwa kita sendiri dulu yang perlu membangun positivisme itu. Kita bisa jadi berada dalam lingkungan yang tidak cocok gitu ya. Nah, namun bagaimana kita memberi meaning, mensikapinya, sehingga akan menjadi cocok-cocok aja.
Ya, jadi itu semua subjektif, tinggal bagaimana kita beradaptasi dan mensikapinya. Yang parah adalah lingkungannya nggak cocok, kita berada di dalam, kita nggak mau beradaptasi, tapi kita ngomel terus gitu. Jadi yang negatif siapa gitu kan. Nah, itu jawaban saya, Dan. Siapa yang bertanya ya? Jadi dari Pak Rudi. Oke, Pak Rudi mudah-mudahan menjawab. Dari Pak Genrawan Hendarto, terima kasih Bu Mar dan Pak Denny. Saya mendapatkan wawasan yang belum pernah didapatkan. Lalu dari Bu Nita, kisah perjalanan yang disampaikan dengan filosofis. Terima kasih banyak Ibu Mar. Sami-sami, Bu Nita. Ya, kemudian Pak Daniel Wijaya, yaitu mantap Bu Mariani. Terima kasih. Ya, Dan ada pertanyaan dari Bu Nita ke Pak Anton. Apakah benar turis kebutan dibatasi per tahunnya? Menarik kebutan. Iya loh Pak Anton. Di tempat saya tuh beberapa orang mau berangkat loh Pak Anton. Pak Anton mm-mm. masih ada di sini? Pak Anton, apakah masih ada? Oh, ada jawaban dari Pak Tidak Anton. dibatasi. Bu Ya, Nita, ayo kumpulin teman-teman. Kita belajar ke sana. Minta mm, dibantu Pak Anton untuk koordinir. ya. Oke. Eh, saya rasa itu ada satu pertanyaan terakhir Bu, yaitu Oke. eh, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan terakhir, yaitu kalau ada yang mencoba menghentikan secara praktikal bagaimana ya? Secara praktikal mungkin bisa dibantu, ini maksudnya apa ini ya Bu? Kalau ada yang mau menghentikan secara praktikal, Mm-mm. Ini oke. saya mau apa ya? Siapa ya? Mungkin mau bicara langsung secara praktikal. Em, siapa ya Den yang nanya? Beliau tidak ingin namanya disebut nih. Oke. Pada dasarnya semua tergantung kita. Kita memilih akan berhenti atau tidak. Ya, kalau kita mau berhenti, itu adalah keputusan kita untuk berhenti, bukan orang tersebut. Nobody, no, don't give, bahasanya apa ya? Nobody can drive me crazy unless I give my key away. Jadi kalau dirimu mau berhenti karena perilaku orang tersebut, ini adalah keputusan kita sendiri, maka kita perlu bertanggung jawab atas keputusan kita, bukan menyalahkan orang itu yang menghentikan kita. Jadi selalu ada cara selama kita punya tujuan. Kita tahu apa yang kita mau dan lurus aja mencapai tujuan itu. Adapun orang-orang yang mengganggu, ingin menghalangi, itu just bagian dari perjalanan. Itu sih Bapak atau Ibu yang bertanya. Untuk lebih panjang nanti kita bahas di grup ya teman-teman. Kita foto yuk, Den. Thank Baik, you yang kita bertanya. Ya. dan untuk Pak Jordi, Pak Syarifi, Syarif, dan kemudian Mas Bu Syarif. Nina, Pak Rudi, thank you semuanya, Pak Henry, Pak Anton Teddy juga terima kasih banyak. Bu Nita, terima kasih, ini komennya, ada Bu Putri juga, thank you, dan mari kita foto bersama. Bapak Ibu silakan untuk kita bisa buka kameranya. Denny yang tolong foto ya, Den. Baik Bu, kita Oke, thank you. untuk buka kameranya. Yuk, tunjukkan Dan wajahmu yuk. Ini wajahku, mana wajahmu? Ayo, saya paling suka ngomong gitu. Ada ada Henry. Aku panggil Pak mendadak. baik, silakan Bapak Ibu, saya akan dalam hitungan ketiga, saya Ada Ayen, Yeni. hitungan Ya, yang ketiga, silakan. tulis di chat tolong di stop dulu biar bisa foto. Satu, dua, dan tiga. Oke, Oke, jempol, jempol, jempol. sekali lagi, sekali lagi. Silakan download di Instagram juga. Satu, dua, dan tiga. Sebentar, satu, dua, dan oke. Terima Baik. kasih. Terima kasih Denny yang telah membantu dan terima kasih Bapak Ibu yang telah join di sini. Semoga bermanfaat dan kita bisa lanjut untuk chat di WhatsApp group. Oke? So, Ya, selamat malam. Terima kasih teman-teman semua. Sampai kita lanjut di WhatsApp group. Selamat ya. malam. Selamat Terima kasih. beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan sampai Terima jumpa kasih lagi. Bu Mar Terima sharingnya. kasih Pak Syarif. Ayo kebutan. Halo Pak Jarim. Ayo Halo Pak. Pak. Kita bikin satu grup Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih. Oke, Halo saya Pak thanks Syarif. for all ya. Stop recording dulu. Ya. Stop.